Halo ICC Bridge, wow, happy Saturday semuanya. Siap buat beribadah hari ini? Ya, setiap kalian yang hari ini lagi ada di kamar, lagi ada di ruang makan, ayo fokuskan diri kalian buat beribadah hari ini. Karena ibadah hari ini pasti luar biasa. Dan apapun juga kondisi kalian hari ini, lagi senang, lagi sedih, apapun juga kondisi hati kalian, saya percaya Tuhan akan bekerja dan memberkati setiap kalian dengan ibadah hari ini. So, siapkan diri saudara dan mari kita berdoa. Bapak, kami siap untuk beribadah hari ini, untuk sungguh setiap hati kami boleh mengalami Tuhan hari ini di ibadah hari ini. So, berkati, percaya ada firman yang luar biasa, ada hadirat Tuhan yang kuat mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Semua yang percaya katakan amin. So, enjoy the service, the bridge.
dalam kesesakan yang menekan jiwaku. Ku hanya berseru kepadamu Yesus, ku cari wajahmu, temukan kasihmu, ku cari wajahmu, ku nantikan setiap katamu. Kaulah mata airku, Kaulah sumber hidupku. Hanya padamu saja aku berserah. Kaulah mata airku, Kaulah sumber hidupku. Hanya padamu saja aku berserah. Kaulah mata airku, Kaulah sumber hidupku. Hanya padamu saja aku berserah. Kami sembah Kau. Yes, God. Oh, 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 we want you, Jesus. Whoa, 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 Come on, lift up your voice and sing. Whoa, 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 oh, we sing a song. Kau sumber hidup kami
Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Wow, what a great praise and worship. Siapa yang merasa terberkati sama volunteer yang udah melayani barusan? Saya percaya semua terberkati. Yuk kita apresiasi sama-sama setiap volunteer yang sudah melayani, baik di depan maupun di balik layar. Mari kita bilang bareng-bareng, thank you volunteer. 1, 2, 3. Thank you volunteer. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali join ibadah online kita, saya mau bilang welcome home. Kalian bukan orang asing di sini, so please setelah ibadah selesai, kalian boleh masuk ke link icc.church.online dan masuk ke Newcomer Lounge, karena di sana kita mau kenal kalian lebih lagi. Sebelum kita lanjut, saya punya beberapa pengumuman buat setiap kita jemaat ICC. Pengumuman yang pertama, kita akan ada Expand Class Minggu 31 Oktober yang which is besok, jam 2 via Zoom. Jadi buat yang belum daftar, segera daftar. Yang kedua, kita punya Global ICC Leaders Meeting Selasa 2 November jam 7 untuk zone leader, home leader, head ministry, dan core team. Dan pengumuman yang ketiga, kita akan ada Brave Woman with Indria Sangir dan Elizabeth Ahimsa Sabtu 13 November 2021 jam 10 pagi via Zoom. Jadi buat para cewek-cewek daftar ya. Pastiin setiap pengumuman kita catat dan jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, sekarang waktunya kita buat memberi nih. Tapi sebelum memberi, saya mau share sedikit dari apa yang saya renungkan. Saya percaya semua orang di tempat ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ada amin? Dan sebagai orang yang dapat dipercaya, seneng gak sih kalau kalian dapat kepercayaan dalam suatu hal? Ada yang seneng, ada juga yang takut atau khawatir. Kalau kalian tipe yang mana? Tipe yang seneng atau tipe yang takut? Kalau saya lihat, ada satu hal yang mempengaruhi perasaan tersebut, yaitu rasa bertanggung jawab. Ada orang yang merasa tanggung jawab adalah sesuatu yang berat untuk diambil, sama seperti di perumpamaan talenta di kitab Matius 25 ayat 14-30. Saya bacain di Matius 25 ayat 15 versi Indonesia bunyinya seperti ini. Yang seorang diberikan 5 talenta dan yang seorang lagi 2 talenta dan yang seorang yang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi ada orang yang menerima 5, ada orang yang menerima 2, dan ada yang menerima 1. Semua orang diberikan kepercayaan, tapi nggak semua merasa bertanggung jawab. Karena di ayat 21 dibilang, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hari itu, orang yang menerima 5 dan 2 talenta menerima tanggung jawab yang diberikan sama tuannya. Tapi hamba yang menerima 1 talenta tidak merasa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan sama dia. Sehingga dia memutuskan buat mengubur talenta yang diberikan kepadanya. Saya nggak lagi fokus sama berapa buah yang dihasilkan. Tapi saya lagi pengen kita melihat respon yang dilakukan sama setiap orang. Hamba dengan 1 talenta itu responnya takut buat mengambil tanggung jawab itu dan berakhir mengecewakan Tuhan. Itu juga yang terjadi sama diri kita. Saya percaya setiap kita udah diberikan talenta sama Tuhan untuk kita kelola. Apakah kita bertanggung jawab sama apa yang Tuhan percayain sama kita? Termasuk bertanggung jawab dalam mengelola setiap berkat atau uang yang Tuhan percayain sama kita. Dengan cara mengembalikan perpuluhan dan memberi persembahan. Jadi, apakah kita orang yang bertanggung jawab? Apakah kita berani untuk mengambil tanggung jawab itu? Berani dong, masa enggak? Mari kita bertanggung jawab. Oke, mari kita berdoa. Yes. Ya Bapa, mengucap syukur buat setiap hal yang udah Tuhan percayain, mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami mau jadi orang-orang yang bertanggung jawab, kami mau mengembalikan perpuluhan, kami mau memberikan persembahan, kami mau mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Kita nggak mau jadi pengelola yang buruk, tapi kami mau jadi orang-orang yang bertanggung jawab buat semua hal yang udah Tuhan berikan. Mengucap syukur, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar Tuhan yang lihat, biar Tuhan yang membawa mereka masuk kebahagiaan Tuhan.
mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rekening persembahan dan perpuluhan ada di layar saudara. Buat yang menggunakan dompet digital, kita juga sudah menyediakan QR Code buat kalian. So, selamat memberi. Ya, sebentar lagi kita akan dilayani sama saudara kita semua, orang yang luar biasa. Please welcome Brother Zevanya Tarlima. Halo The Brits, how are you guys? Saya harap dimanapun kalian semua berada, kalian terus tetap sehat. Senang sekali bisa bertemu kalian semua walaupun masih dalam situasi online. Tapi puji Tuhan, keadaan Indonesia sudah semakin membaik, betul? Dan saya pun berharap kita semua bisa bertemu onsite lagi untuk melepas rindu bertemu teman-teman semua. It's a privilege untuk bisa berdiri di sini dan membagikan firman Tuhan, tentunya buat teman-teman semua. Hari ini saya akan share satu hal dengan judul Authority of Love. Ada satu quote dari Pastor Alian. Quotes-nya bilang begini, "Not taking notes is not taking seriously." Jadi, siapin catatan untuk kita mencatat dan mari kita belajar lagi tentang firman Tuhan. Oke, tema kita bulan ini adalah tentang otoritas. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita memandang otoritas, menghormati otoritas, even kita punya power yang lebih. Sekarang kita belajar lagi satu hal tentang otoritas. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Pernahkah kamu diberi tanggung jawab atas sesuatu? Saya yakin kita semua pernah diberikan tanggung jawab untuk hal-hal yang kecil mungkin, atau hal-hal yang besar juga. Bisa jadi itu sebatas tanggung jawab untuk mencuci piring, atau bahkan tanggung jawab untuk menjadi ketua kepanitiaan. Masih banyak lagi contoh-contoh tanggung jawab yang pernah diberikan buat kita tentunya. Saya ingat waktu kejadian waktu saya masih SMA, di mana saya di situ adalah anggota OSIS, dan saat itu lagi ada acara penerimaan siswa baru, atau ospek. Waktu itu bukan hanya anggota OSIS yang bertugas, tapi kita juga mengundang alumni-alumni untuk membantu acara ospek tersebut. Nah, biasanya di penghujung acara, kita selalu menyalakan api unggun untuk menutup acara. Jadi, acara tersebut harus menjadi momen yang dikenang buat anak-anak baru. Lalu di salah satu meeting, pada saat alumni bertanya-tanya tentang acara api unggun tersebut, anggota OSIS lain itu tidak tahu apa-apa, dan seakan-akan acara tersebut tidak di-prepare dengan baik. Padahal sebelumnya, saya pun sudah bilang ke teman-teman saya kalau acara api unggun ini harus dibicarakan lebih lanjut. Singkat cerita, karena saya cukup dekat dengan alumni, akhirnya saya dipilih untuk menjadi ketua acara api unggun tersebut. Tentunya saya senang sekali ketika dipilih menjadi ketua dan berambisi kalau apa yang sudah saya infokan ke teman-teman waktu rapat sebelumnya itu benar. Pokoknya saya bakalan bikin api unggun ini menjadi momen yang terbaik selama ospek kali ini. Itu yang saya bilang ke diri sendiri pada saat itu. Yes, pada akhirnya acara tersebut berjalan lancar juga. Tapi pride saya sangat tinggi, dan setelah selesai, ekspektasi saya semua berterima kasih ke saya untuk setiap ide yang sudah saya buat. Butuh pengakuan biasa orangnya tuh. Tapi kenyataannya malah teman-teman saya yang jadi sinis. Dari muka mereka bilang, mentang-mentang punya backingan alumni nih. Dan akhirnya semua tidak sesuai dengan ekspektasi saya juga. Setelah saya renungkan, kenapa ya saya seperti itu? Jawabannya karena saya ingin dilihat oleh orang lain. Pada saat kita diberikan sebuah otoritas dan menjalankan otoritas tersebut, saat itu juga kita membawa godaan. Godaan untuk menjadi lebih dan lebih lagi untuk mengontrol bahkan memerintah semua orang. Supaya nama kita dilihat baik, dilihat kuat, dan dilihat penting daripada orang lain. Bayangkan sebentar, bagaimana rasanya ketika kamu mempunyai otoritas akan sesuatu. Mungkin itu terjadi di rumah, kamu punya otoritas sebagai big brother untuk adik-adik kamu. Adakah godaan untuk kamu nyuruh-nyuruh adik kamu?
ketika kamu menjadi pemimpin di kelas, di tim basket, atau dimanapun, adakah keinginan supaya orang-orang menuruti setiap omongan kamu? Atau mungkin ketika kamu punya otoritas di sekolah, kampus, bahkan di kerjaan, seringkali kita tergoda untuk dilihat nggak sih? Atau yang paling sederhana, ketika kita punya otoritas untuk mendapatkan nilai terbaik, tidak jarang datang godaan untuk menyontek. Ketika banyak orang harus melakukan apa yang kita katakan, dan bahkan mengandalkan kita untuk satu hal, pasti kita tergoda untuk mempunyai kekuatan yang lebih supaya kita dapat mengontrol atau melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Saya pun pernah di sana. Tidak jarang saya ingin punya kekuatan yang lebih supaya orang-orang yang saya pimpin itu mengikuti apa yang saya mau. Bahkan godaan-godaan tersebut pun sering terjadi sampai saat ini. Yes, punya otoritas itu sedikit tricky. Saya yakin kita semua tahu bagaimana rasanya ketika sebuah otoritas tidak digunakan dengan baik. Banyak sekali contoh figur otoritas yang buruk, yang pada akhirnya menggunakan otoritas tersebut untuk menjatuhkan orang lain, supaya orang tersebut terlihat lebih tinggi. Saya yakin sekarang kita sudah membayangkan contoh figur yang buruk tersebut. Mungkin mulai ada nama di pikiran kita yang menggunakan otoritasnya tidak baik. Dan kita mulai berkata dalam diri kita sendiri, kalau saya jadi si A, saya tidak akan pernah jadi sosokan kayak si A. Atau apapun itu. Pemikiran itu tidak salah tentunya. Bahkan saya pun berpikir seperti itu. And it's really good. Jadi kita tahu kalau misal kesempatan untuk punya otoritas lebih itu muncul, kita tidak akan menjadi contoh yang buruk. Tapi bagaimana kita memastikan kalau kita tidak akan menyalahgunakan otoritas yang sudah kita punya? Bagaimana kita menghandle sebuah pattern dunia untuk kita merendahkan orang lain pada saat kita mempunyai otoritas yang lebih tinggi? Mari kita belajar dari satu pribadi yang luar biasa. Siapa dia? Yaitu Yesus. Di Roma 12 ayat 2 versi NIV bilang gini, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Dunia itu mempunyai banyak sekali pattern yang dunia buat sendiri tentunya. Salah satu contohnya yang sedang kita bahas hari ini, yaitu otoritas. Di mana dunia mengajarkan bahwa pada saat kita mempunyai otoritas lebih, kita layak untuk merendahkan orang lain. Tapi Yesus memberikan contoh, bukan seperti patternnya dunia, tapi seperti patternnya kerajaan surga. Oke, Yesus adalah contoh terbaik tentang bagaimana menggunakan otoritas. Seperti yang kita tahu bahwa awalnya Yesus adalah orang biasa yang lahir di sebuah kota kecil. Tapi sampai saat ini kita masih membicarakan tentang dia, betul? Bahkan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah tetap tidak bisa untuk tidak memperhatikan kejadian-kejadian yang Yesus buat semasa hidupnya. Sampai tercatat di sejarah tentunya. Sampai saat ini pun kita masih selalu amazed dengan apa yang sudah Yesus buat. Ada banyak contoh kejadian di mana Yesus menggunakan otoritasnya. Misalkan, pada saat Yesus menyuruh Petrus untuk pergi ke tengah kembali untuk menangkap ikan. Dia tidak memaksa Petrus, tapi dia menunjukkan kasihnya lewat apa yang dia katakan. Yesus menggunakan otoritasnya untuk mengubah nelayan biasa yang menjala ikan menjadi seorang pemimpin yang menjala manusia. Lalu dia juga menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan orang-orang yang terbuang. Apalagi, dia menggunakan kuasanya untuk memulihkan identitas seorang perempuan yang berzina. Bahkan, dia menggunakan kekuatannya untuk mengadakan mukjizat di hari Sabat. Di mana saat itu para pemimpin agama menganggap hari Sabat itu penting. It's amazing, right? Lihat bagaimana Yesus memakai otoritasnya dengan benar. Tapi gimana sih supaya kita bisa seperti Yesus? Ada satu cerita di mana saat itu orang Farisi sedang mencoba menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan. Kita buka di Matius 22 ayat 34-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka.
Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan di ayat 39, ada kata sama penting, sama dengan itu. So, pertanyaannya, penting mana? Hukum pertama atau hukum kedua? Jawabannya adalah sama-sama penting. Kita tidak bisa menggunakan otoritas dengan benar ketika kita hanya mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Jadi, apa kunci supaya kita bisa seperti Yesus? Simple. Love God and love people. Ketika kita hanya mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama, kita akan lebih memikirkan diri sendiri saat kita mempunyai otoritas atau power. Pattern kerajaan surga adalah memakai kekuasaan atau otoritas untuk mengangkat orang, bukan meruntuhkan. The point is, dari banyaknya mukjizat yang udah Yesus buat, dia cuma mau bilang gini, real authority is supposed to be based in love. And using it right way is about loving God, loving yourself, and loving others well. Otoritas sejati seharusnya berdasarkan pada kasih. Dan menggunakan otoritas dengan benar adalah tentang mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. It's very simple, but not easy to do, right? Tidak apa-apa. Mari kita belajar sama-sama agar kita semua bisa serupa dan segambar dengan Yesus tentunya. Let's think about this. Mari pikirkan ini. Ketika kita memastikan kita memiliki tidur yang cukup, olahraga yang teratur, atau ingin terus menjaga hubungan dengan baik, itu berarti kita sedang mengasihi diri sendiri. Ketika kita menghormati orang tua, menghargai setiap masukan dari tim-tim kita, atau membela orang lain, itu berarti kita sedang mengasihi orang lain. Ketika kita hidup sesuai dengan yang Tuhan katakan, itu berarti kita sedang mengasihi Tuhan. Oke, kembali lagi ke cerita waktu saya jadi ketua acara Api Unggun awal tadi. Betul, saya sudah percaya Tuhan. Tapi saat itu, saya hanya mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri. It's all about God and me. Yes, acaranya berjalan lancar, benar. Tapi pada akhirnya ada hal-hal yang jadi korban karena godaan otoritas tersebut yang seharusnya tidak dikorbankan. 1 Timotius 1 ayat 7 versi New Living Translation bilang seperti ini. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. The good news is, Tuhan itu memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Di ayat tadi, Tuhan memberikan 3 roh. Yang pertama ada roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. We do have everything we need, but how we control it depends on us. Kita dapat memilih untuk memimpin dengan kasih dan menggunakan otoritas untuk membangun orang, atau sebaliknya. Karena authority without love is just poorly used power. Otoritas tanpa kasih adalah kekuatan yang digunakan dengan tidak benar. Apa yang kita lakukan dengan otoritas itu penting. Otoritas berpotensi menjadi alat yang ampuh untuk membangun ataupun merusak orang lain. Saya punya sedikit ilustrasi yang mungkin bisa membantu kita semua mengerti tentang otoritas. Saya mau panggil teman saya dulu, Davin. Oke, ini the man behind the scene, orang yang selalu membantu di setiap ibadah online. Nah, kita semua punya 2 tangan, betul? Nah, tangan ini, tangan yang saya punya dan tangan yang Davin punya, itu tuh nggak akan bergerak kalau kita tidak memberikan sebuah tenaga atau kekuatan. Nah, tapi kita punya otoritas untuk mengontrol tangan kita. Apakah tangan kita ini mau kita gunakan untuk mendorong orang? Davin, tolong dorong saya. Sampai mungkin menjauh atau bahkan terjatuh.
Atau tangan ini digunakan untuk menopang orang, yang membantu untuk terus maju, untuk terus mau bangkit bersama-sama. Oke, thank you Davin. Kamu hebat, orang yang luar biasa yang terus melayani kita semua. So, itu ilustrasi yang cukup simple. Ada dua hal dengan cepat saja supaya kita bisa memastikan apakah otoritas yang kita punya dipakai dengan benar atau tidak. Yang pertama, use authority well for others. Mari kita lihat dari kehidupan Yesus. Dia tidak pernah menggunakan otoritas, bahkan kekuatannya, secara egois dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Tapi sebaliknya, dia memilih untuk menggunakan otoritas yang dia punya untuk menunjukkan kasih Tuhan buat banyak orang. Kasih itulah yang membawa dia ke kayu salib dan menebus setiap dosa kita. Padahal, dia bisa memilih untuk tidak melakukan hal itu. Namun, karena kasihnya yang terlalu besar untuk setiap kita, dia memilih untuk mati di kayu salib. Kita pun harus membawa kasih itu untuk orang-orang di sekitar kita, lewat otoritas kita tentunya. Supaya orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan lewat kepemimpinan kita. Yang kedua, use authority well for yourself. Gunakan otoritas yang kita punya untuk memimpin diri sendiri, membuat keputusan yang bijak, dan mempunyai integritas untuk menjadi orang yang sama ketika kamu lagi sendirian atau di depan banyak orang. Dan ketika kita sudah memimpin diri sendiri dengan baik, saya yakin kita bisa memimpin orang lain dengan baik. We can choose to use any authority we have to lead ourselves well, so that we can lead others well. Mungkin Yesus sebagai contoh terlalu berat buat kita, karena ya dia anak Allah. Mari kita lihat satu cerita lagi yang kita semua udah tahu, yaitu tentang Yusuf. Kejadian 50 ayat 19-21 versi bahasa Indonesia masa kini. Ayatnya bilang gini, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab saya tidak bisa bertindak sebagai Allah. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Jangan khawatir, saya akan mencukupkan kebutuhan kalian dan anak-anak kalian. Demikianlah ia menenteramkan hati mereka dengan kata-kata yang ramah, sehingga mereka terharu. Kita semua pasti tahu tentang perjalanan hidup Yusuf. Dia anak Yakub dan dia sangat dikasihi oleh Yakub, sehingga dia punya otoritas lebih. Tapi pada saat Yusuf muda, dia tidak menggunakan otoritas itu dengan benar, lalu akhirnya dibuang oleh saudara-saudaranya. Butuh proses yang cukup panjang dari Yusuf menjadi budak sampai menjadi orang kedua terkuat di Mesir saat itu. Waktu krisis kelaparan terjadi di negara itu dan saudara-saudara Yusuf meminta makan ke Mesir. Yusuf bisa saja memakai otoritasnya sebagai orang terkuat di Mesir untuk membalas dendam. Tapi dia memilih untuk menggunakan kasih lewat otoritasnya. Dan setelah itu perubahan pun terjadi. Bukan hanya pada Yusuf, tapi juga pada keluarganya. Kita akan melihat dunia berbeda pada saat kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Salah satunya cara pandang kita melihat sebuah otoritas atau tanggung jawab yang kita punya. Terakhir, Filipi 1 ayat 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Oke kok, sekarang saya ngerti kalau kita harus menggunakan kasih di setiap otoritas kita. Tapi, susah banget nih. Banyak banget godaan-godaan yang ada. Yes, semua itu memang simple. Tapi, benar saya pun mengakui itu sulit dilakukan. Tapi kayak ayat tadi bilang, being confident of this. Mari kita percaya kalau kita bisa melakukan itu. Bukan malahan menjadi ciut, tapi terus percaya. Saya yakin ketika kita percaya dan terus melakukan hal-hal benar, Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kita. Start with you.
mari kita mulai dengan diri sendiri. Mulai cek lagi otoritas apa yang kita punya saat ini. Mungkin dalam kerjaan, kepemimpinan, mungkin dalam sekolah, kuliah, dan lain-lain. Apakah kita sudah memakai otoritas itu dengan benar atau tidak? So, saya mengencourage setiap kita untuk menggunakan otoritas kita dengan benar. Gimana caranya? Ada dua poin tadi. Yang pertama, use authority well for others. Dan yang kedua, use authority well for yourself. Mari menggunakan otoritas yang sudah kita punya untuk membangun orang dan bukan meruntuhkan orang. Menggunakan kasih di setiap otoritas yang kita punya. Saya yakin kalau kita bisa mempraktekkan itu semua, lingkungan kita pun menjadi berbeda. Oke, you got something hari ini? That's it dari saya. Saya harap kita semua termasuk saya sendiri bisa terus menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Gimana caranya? Kita bisa mulai dari menggunakan otoritas yang kita punya dengan benar, yaitu menggunakan kasih di setiap otoritas kita. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap firman-Mu yang udah Kau bagikan. Biar benar Tuhan, kami belajar lagi untuk menggunakan setiap otoritas kita dengan kasih ya Tuhan. Biar benar kami bisa memimpin lebih baik lagi, kami bisa segambar dan serupa dengan Yesus di setiap kehidupan kami. Yes, kami tahu walaupun itu susah, tapi kami yakin ada Yesus di sana. Yesus yang sudah mencukupi, Yesus yang sudah memberikan roh kekuatan, roh kasih, dan roh self-disiplin ya Tuhan. Biar benar, Kau yang membimbing setiap kami, supaya kami bisa memimpin dan menggunakan otoritas kami dengan baik. Mari angkat kedua tangan kita, memberkati setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan sekarang, di kepemimpinan-Mu, di pekerjaan, sekolah, kuliah. Percaya aku berdoa ada kuasa Tuhan yang mengalir untuk setiap hidup kamu. Percaya Tuhan akan membawamu naik, bukannya turun. Biar benar apapun yang kamu lakukan, kamu bisa kita semua bisa menjalankan kasih Tuhan lewat hidup kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di eccchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala. Kita punya jalan sehat sama Pastor Victor. Masih ada futsal, ada badminton, itu basket, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.